Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Kiki Mustika dapat kembali menemani hari Minggu pemirsa di rumah. Tentunya dalam acara Meraih Akses Menggapai Dunia. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan saya akan mengajak pemirsa bagaimana program KPU YUSO di bidang telekomunikasi dan informatika yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Dan sekarang saya akan meliput di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado. Yang mana masyarakat Kota Manado mempunyai semboyan Torang Samua Basudara, yang artinya kita semua bersaudara. Dan Kota Manado sendiri baru merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48. Bagaimana ya keindahan Kota Manado yang terkenal dengan Taman Laut Bunakennya? Kita lihat profilnya. Kota Manado terletak di Provinsi Sulawesi Utara sekaligus merupakan ibu kotanya. Nama Kota Manado sendiri menurut legenda berasal dari bahasa etnik atau Temboan Minahasa, yaitu Manaro yang artinya pergi ke negeri jauh. Berbagai etnis dan suku serta agama hidup berdampingan dengan rukun. Sebagai kota terbesar di wilayah ini, Manado merupakan tempat pariwisata yang cukup terkenal di Indonesia Timur. Berbagai tempat wisata yang indah banyak terdapat di Manado, termasuk Taman Laut Bunaken, salah satu taman laut terindah di dunia. Untuk meningkatkan potensi pariwisata di Kota Manado dan mencanangkan Manado sebagai kota pariwisata dunia tahun 2010, berbagai infrastruktur telah dibenahi agar makin menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Manado. Karena ini kota pariwisata, perlu ada inovasi, perlu ada pemikiran yang baik dari kami, saya sebagai wakil wali kota, untuk bisa menunjang keinginan dari warga, kebutuhan dari warga, tentang pelayanan yang prima, infrastruktur yang mantap, dan juga akses bagi warga demi kecerdasan Kota Manado, Sulawesi Utara, dan juga Indonesia. Selain infrastruktur bangunan serta transportasi, media teknologi informasi dan komunikasi juga memegang peranan penting bagi kesuksesan untuk meningkatkan pariwisata di Kota Manado. Maka itu program KPU YUSO bidang telekomunikasi dan informatika yang diluncurkan pemerintah melalui Kemkominfo dan diselenggarakan oleh BP3TI hadir di provinsi yang mempunyai moto Sitou Timou Tumou Tou, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Dan kini di Provinsi Sulawesi Utara telah hadir program Desa Dering di 474 desa, program Desa Pintar di 3 desa, pusat layanan internet kecamatan sebanyak 130 unit, dan mobil plik sebanyak 16 unit. Jadi pada prinsipnya masyarakat Manado sangat mendukung dan menerima karena ini dalam kaitan dengan peningkatan kemampuan pengetahuan bagi masyarakat Kota Manado. Sekilas tentang program KPU YUSO di bidang telekomunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado. Nah, Kota Manado sendiri pernah memecahkan rekor muri saat pelaksanaan Pekan Informasi Nasional dan peluncuran free wifi, yang mana acara tersebut dihadiri oleh ribuan warga dan pelajar. Seperti biasa, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana seorang masyarakat yang akan saya liput kali ini. Siapakah beliau? Ini dia cuplikan profilnya. Selain memiliki objek-objek wisata yang menarik, Kota Manado juga memiliki berbagai souvenir atau kerajinan tangan yang khas. Salah satunya adalah souvenir yang terbuat dari batok kelapa. Mungkin di tangan orang lain, batok kelapa tak memiliki nilai sama sekali. Namun di tangan Pak Ahmad Alamri, batok kelapa ini menjelma menjadi suatu kerajinan yang menarik dan mempunyai nilai seni tinggi. Melalui ketekunannya pula,
Batok kelapa ini dibuat dengan berbagai bentuk, mulai dari souvenir hingga alat kebutuhan rumah tangga. Melalui galeri yang ia beri nama Zahra Craft, lulusan Universitas Samratulangi ini berharap suatu saat kerajinan batok kelapanya ini akan turut serta meramaikan pasar kerajinan di Kota Manado, serta menjadi salah satu kerajinan khas Kota Manado yang dikenal oleh dunia perdagangan di tanah air. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu? Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso. Sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Mbak, ini benar Perumbanuha Buah Hasri Blok saya 8? Iya, benar, Mbak. Setelah menyusuri alamat yang tertera di brosur Zahra Craft ini, akhirnya saya sampai di Jalan Politeknik Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, di mana Galeri Zahra Craft kepunyaan Pak Ahmad berada. Setelah sampai, saya pun diperkenalkan kepada Pak Ahmad, sosoknya yang ramah dan sederhana. Dari Meraih Akses Menggapai Dunia Metro TV. Melalui sikapnya yang ramah itu pula, saya mendapatkan keterangan seputar kerajinan yang terbuat dari batok kelapa yang telah beliau tekuni semenjak 9 tahun yang lalu. Sebelum mengelola usaha ini, saya sebagai seorang PNS dan khususnya saya selama tugas hampir seluruhnya membina usaha UKM. Kemudian tercipta ide saya untuk persiapan apabila saya pensiun nanti, saya mengumpulkan tenaga-tenaga yang pernah kami training, yang berkualitas. Kemudian ide saya membangun usaha ini dari kecil-kecilan dulu. Nah, Bapak kenapa terpikir untuk bahan utamanya adalah kelapa? Kenapa Bapak nggak mencari yang lain gitu yang sepertinya lebih mudah untuk diolah gitu? Kenapa Bapak malah tertariknya ke kelapa? Karena kelapa ini merupakan produk unggulan dari Sulawesi Utara. Dan saya lihat limbahnya banyak, belum dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan sekarang cuma arang. Awalnya, bapak setengah baya yang mempunyai 2 orang putra ini membuat produk berupa pajangan atau souvenir saja. Namun, melihat antusiasme pasar yang cukup lumayan, maka Pak Ahmad pun mengembangkan produknya dan membuat alat-alat kebutuhan rumah tangga seperti teko. Dan hingga kini, Pak Ahmad telah memproduksi berbagai bentuk kerajinan, mulai dari tempat permen, kapal layar, tempat lilin, kura-kura, hingga berbagai souvenir pajangan. Pengrajin batok kelapa itu kan banyak, Pak. Ya. Apa yang membedakan hasil yang Bapak buat dengan pengrajin yang lainnya buat? Kita mengkhususkannya produk kita tuh desainnya ke arah
barang-barang rumah tangga. Bapak hari ini aktivitasnya apa nih Pak? Rencananya ke kebun kelapa, mau beli kelapa. Oh, Bapak rencananya mau beli kelapa? Iya. Saya boleh ikut ya Pak ya? Silakan, boleh. Oh enggak, Bapak nggak merasa terganggu kan Pak? Masalah, ya. Ayo Mbak, kita ke tempat Ayo Pak. pembelian kelapa Mbak. Siap, ya. kita berangkat. Langsung. Ayo Pak, siap. Dengan mengendarai motor, saya dan Pak Ahmad menuju ke tempat pengepul batok kelapa yang biasanya dibeli Pak Ahmad dengan harga Rp3.000 per batok kelapa. Ya pemirsa, sekarang saya sudah sampai di tempat penampungan buah kelapa. Nah, disinilah tempat Pak Ahmad mengambil buah kelapa yang akan diolah menjadi kerajinan tangan seperti di tempatnya tadi. Kriterianya sendiri untuk memilih batok kelapa yang bagus itu seperti apa sih Pak? Ini salah satu contoh yang bisa diolah oleh kerajinan. Contohnya seperti ini. Dia bulat, agak besar, kemudian padat. Bulat, besar, padat? Ya, itu yang kita buat kerajinan gitu. Oh gitu. Ayo Pak, kita jalan Pak. Oke. Ayo. Setelah batok kelapa dibersihkan sabutnya dan dibuang isi serta airnya, lalu batok kelapa tersebut dihaluskan melalui 2 tahapan. Kita pakai pertama yang agak kasar, amplasnya, kemudian kita pakai yang paling halus. Kalau ini? Yang menengah kasarnya ya. Oh, ini yang menengah. Biasanya sampai takaran halusnya itu segimana sih Pak? Ini kita rasa aja, kelihatan permukaannya udah rapi, semuanya udah ke amplas, udah selesai. Belum kemakan tuh, kasarnya belum. Wah, kayaknya saya nggak kuat menyerahin sendiri. Ini masih sampai ininya kan nih Pak, sampai ininya hilang kan? Harus dikeluarin ya, seratnya. Pak, saya mau lihat finishingnya aja Pak. Maaf loh ya Pak, saya kerjanya setengah-setengah nih Pak. Ada yang udah siap ya? Ada yang udah siap ya Pak ya? Ada, Pak, ya. Saya lihat langsung jadinya aja deh Pak. Oh ini ya Pak ya? Oh ini. Wah ini kura-kura ya Pak ya? Nah kalau ini dari apa nih Pak? Dasarnya kita pakai ebony, penutupnya pakai tempurung kelapa. Oh, nah jadi ternyata Pak Ahmad ini juga mengkolaborasikan antara batok kelapa dengan kayu ebony. Jadi ini dari kayu ebony dan ini dari batok kelapa sebagai tempurungnya. Lucu banget ya pemirsa. Nah kisaran harganya itu biasanya Bapak pasarkan tuh berapa sih Pak? Rata-rata kita di bawah 100. Di bawah 100, kenapa tuh Pak? Kok murah banget Pak? Wah, padahal kan tadi kan cara pembuatnya kan rumit dan capek banget. Saya aja baru ngikutin aja kayaknya capek banget. Kita tujuannya menembus pasar dulu dengan kualitas yang bagus. Kita penekanan di kualitas. Begitu masuk pasar mungkin pasar lebih luas, pendapatan lebih besar. Nah, terus Pak, kalau untuk pemasarannya sendiri, Bapak ini selama ini melakukan dengan cara apa sih Pak? Yang sering saya ikuti pameran-pameran aja. Kalau untuk internet sendiri Pak, gimana? Belum ya Pak ya? Kadang-kadang pernah tapi nempel. Oh, jadi Bapak belum secara pribadi memasarkan melalui internet gitu ya Pak? Wah sayang banget Pak, apalagi kan Bapak kan tujuannya adalah kedepannya bisa menembus pasar sampai mancanegara, ya kan Pak ya? Ketujuannya ke sana kan Pak, nah kan dengan internet itu kan lebih mudah. Nah kira-kira Bapak bersedia nggak nih Pak? Karena kan gini, karena kan ada fasilitas pusat layanan internet kecamatan yang disediakan pemerintah Pak. Nah di situ memang disediakan untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil gitu. Karena kan saya lihat di sekitar sini kan belum terlalu banyak warnet ya Pak ya. Kira-kira Bapak bersedia nggak Pak? Kalau misalnya Bapak saya ajak ke Blik yang ada di daerah sini. Bersedia. Bersedia ya Pak? Ya pemirsa, Bapak Ahmad sudah bersedia untuk kita ajak ke pusat layanan internet kecamatan yang ada di daerah sini. Nah seperti apa Bapak Ahmad dalam memasarkan produk kerajinan tangannya ini melalui internet? Terus ikuti perjalanan saya. Melalui media internet ini, Pak Ahmad nantinya bisa memperoleh berbagai informasi apapun, termasuk solusi dalam memasarkan kerajinan batok kelapanya.
Iya. Dengan tarif hanya 2.000 per jamnya, Pak Ahmad bisa memasang foto-foto model produknya ke banyak situs-situs jual beli online gratis. Bisa juga melalui jejaring sosial Facebook yang sudah digunakan jutaan orang di dunia. Saya yakin, jika Pak Ahmad tekun memanfaatkan internet, suatu saat beliau pasti akan menuai kesuksesan. Karena media teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sarana penunjang kesuksesan di bidang apapun. Melalui galeri yang ia beri nama Zahra Craft, sarjana ekonomi lulusan Universitas Samratulangi ini berharap suatu saat kerajinan batok kelapanya ini akan turut serta meramaikan pasar kerajinan di Kota Manado, serta menjadi salah satu kerajinan khas Kota Manado yang dikenal oleh dunia perdagangan di tanah air. Hati-hati ya. Iya, Bu. Bu. Bu, saya panggil bidan dulu ya. Iya, hati-hati. Halo, sore. Istri saya mau melahirkan, Bu. Iya, Pak. Saya butuh keterangan cepat, Bu. Baik, saya akan segera ke sana. Jangan biarkan yang terpencil kian terkucil. Mari dukung program KKPU Yuso, sejahterakan Indonesia melalui kemudahan akses telekomunikasi dan informatika. Anita Sien Tahulending merupakan pegawai tata usaha di Gereja Gemin Victory yang dipercaya untuk menjadi operator plik. Gadis berusia 25 tahun lulusan S1 ini telah 8 bulan menjadi pegawai tata usaha dan baru 1 bulan menjadi operator plik. Walaupun begitu, putri pasangan Akson Tahulending dan Henny Rumangkun ini menyukai pekerjaannya sebagai operator plik.